ada beberapa media akan kita gunakan ya, di antaranya yang sudah pasti itu adalah WhatsApp group gitu kan ya, WhatsApp group, kemudian juga YouTube, channel YouTube saya. Karena saya nggak mungkin setiap kali pertemuan saya selalu menggunakan Zoom, ya mengingat mungkin Zoom juga kan memakan kuota yang cukup banyak ya, jadi eh, Bisa? Kau belum tidur? Kenapa? Gak bisa tidur, nak. Nih, saya bawain buku baru buat kamu. Saya bacain ya. Di suatu dunia terbagi beberapa wilayah. Salah satunya adalah hutan belantara. Di dalam hutan ini terlihat gelap dan kosong. Namun di tengahnya terdapat suatu peradaban manusia, di mana mereka sudah mempunyai teknologi canggih, tetapi masih mengikuti budaya setempat. Hal ini membuat mereka hidup sederhana dengan menutupi identitas, dan mereka juga masih menggunakan pakaian adat khas Kota Lukus. Di tengah keharmonisan dan keceriaan rakyat Kota Lukus, ternyata mereka memiliki seorang pemimpin yang memiliki kepribadian seorang diktator dan cukup keras dalam memajukan kota ini, di mana semua peraturan yang telah dibuat harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Ayah, cerita tentang apa sih? Kok kayaknya menarik banget. Coba kamu dengerin dulu sampai selesai, nanti baru kamu tahu akhirnya seperti apa. Suatu hari, seluruh masyarakat Kota Lukus berkumpul bersama untuk memperingati hari ulang tahun Kota Lukus. Pada hari pertama, yaitu hari pembukaan perayaan ulang tahun Kota Lukus, seluruh masyarakat berbondong-bondong datang ke lokasi pembukaan untuk memeriahkannya. Iya Pak, bagaimana Pak? Kamu ini gimana tuh? Bilang kemana kamu? Boleh panggil masa aja belum jawab? Gimana kerja kamu nanti? Kamu bisa beres semua. Kalau kamu aja nggak berhenti seperti ini. Maaf ya Pak, tadi saya kurang fokus. Buat selanjutnya saya akan lebih fokus kok Pak. Maaf ya Pak. Selang beberapa waktu, masyarakat dikejutkan oleh televisi besar yang tiba-tiba menyala di atas balai kota. Televisi itu berisi tentang peraturan baru, di mana seluruh masyarakat diwajibkan dan ditegaskan oleh pemerintah untuk mengikuti pelatihan. Lalu muncul seseorang yang misterius. Orang itu bernama Mr. X. Ia pun menyampaikan isi peraturan baru tersebut di depan umum. Berikut ini adalah peraturan baru kota ini.
Inti dari peraturan ini adalah setiap warga kota Lukus wajib mengikuti pelatihan supaya dapat bertahan hidup. Bagi yang melanggar atau mengabaikan peraturan ini akan dihukum, kata Mr. X. Masyarakat pun menjadi ribut karena peraturan baru tersebut. Mr. X pun marah dan berteriak untuk menenangkan masyarakat. Diam semua. Tiba-tiba ketika semuanya hening, ada seorang pemuda yang berteriak untuk protes. Mereka bertanya, mengapa pelatihan itu baru dibuat? Dan apa tujuan dari pelatihan tersebut? Namun Mr. X mengabaikan mereka dan tidak menjawab pertanyaan pemuda itu. Ia malah meneruskan bahwa pelatihan tersebut akan dilaksanakan mulai besok di Balai Kota Lukus. Mr. X lalu meninggalkan tempat tersebut dan petugas keamanan langsung membubarkan masyarakat agar tidak terjadi keributan. Kok baru pulang? Jam berapa ini, Lis? Habis jalan sama teman-teman ya. Lagian masih jam 11 kan, belum tengah malam. Ngapain aja sama teman-temanmu? Iya, jalan-jalan aja. Ayah ngapain sih ikut campur urusan Lisa? Lisa tuh udah besar ya, bisa urus sendiri. Ayah kayak gini tuh karena peduli sama kamu, Lisa. Peduli? Emang pernah peduli sama Lisa? Ayah tuh gak pernah perhatiin Lisa ya. Lisa pergi aja nggak tahu kan Lisa pergi kemana. Ayah tuh selama ini cuma peduli sama kerjaan Ayah aja. Kerjaan Ayah itu ya cuma baca buku, buku, dan buku. Pernah nggak sih ya sekali aja coba ngertiin Lisa? Baca perasaan Lisa ya. Bahkan kayaknya itu lebih sayang sama buku ini daripada sama Lisa. Ayah nggak tahu kan udah berapa kali Lisa nangis karena Ayah. Itu semua karena buku ini. Selama pelatihan, masyarakat mendengar desas-desus mengenai kota Horizon, sebuah kota di mana warganya dapat hidup dengan tentram. Perlahan, warga kota Lukus juga menghilang karena mencari tahu tentang keberadaan kota Horizon. Para pemuda ikut penasaran dan ingin mencari tahu hal itu. Mereka pun pulang sambil berdiskusi mengenai Horizon. Tiba-tiba, ada tetua yang memanggil mereka dan menyuruh mereka untuk menemui seseorang yang dapat membantu mereka. Mereka menuruti kata tetua itu. Pada malam harinya, mereka bertemu dengan orang tersebut dan mendapat banyak informasi mengenai pengalamannya dalam mencari kota Horizon. Di samping itu, para pemuda juga membutuhkan koordinat-koordinat yang bisa didapat di acara Aberswift.
Para pemuda pun mengunjungi Aberystwyth di pagi hari. Aberystwyth merupakan acara bazar yang diadakan setiap tahunnya. Dan di tempat ini, banyak sekali warga dari kota lain yang berkunjung. Rupanya pemerintah kota Lukus juga ada di Aberystwyth. Para pemuda akhirnya diam-diam menjadi data koordinat kota Horizon. Mereka mengumpulkan data dan menyimpannya ke dalam jam tangan hologram mereka. Para pemuda akhirnya berkumpul di suatu tempat. Mereka menyatukan data yang mereka dapatkan dan tercipta suatu koordinat kota Horizon. Mereka pun senang dan segera keluar mencari kota Horizon itu berdasarkan koordinat yang mereka dapatkan. Para pemuda berhasil mendapatkan kota Horizon berdasarkan koordinat tersebut. Namun, mereka tidak menemui apa-apa. Hanya kota kosong yang terdapat satu rumah dengan pintu yang sudah terbuka. Mereka pun mendekati rumah tersebut dan mendapati Mr. X di dalam rumah itu. Para pemuda terheran melihat Mr. X. Mereka bertanya kepada Mr. X tentang kota Horizon. Mr. X membuka topengnya lalu menjelaskan bahwa pemerintah sengaja membuat peraturan yang membuat mereka tidak nyaman. Pemerintah menginginkan masyarakat untuk keluar dari zona nyaman dengan mencari kota Horizon. Maksud dari pencarian kota Horizon ini sebenarnya adalah untuk menemukan jati diri pemuda. Pemerintah menginginkan ada penerus kota Lukus yang kompeten dalam membangun kota baru, yakni kota Horizon. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah kota Horizon jatuh ke tangan yang salah.